Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Sekarang kalian lihat sebelah kanan kiri kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu ya. Sudah bersih? Sudah. Oke. Jadi ketika suasananya bersih, kelasnya bersih, nanti pembelajarannya itu akan lebih nyaman. Kalian masih ingat kan pembelajarannya minggu lalu kita mempelajari tentang kas. Terus saya sudah memberikan tugas yang minggu lalu sudah dikerjakan? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya. Ya, terima kasih. Ini nanti untuk tambahan nilai harian kalian. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rekonsiliasi. Tujuan pembelajarannya pada hari ini, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa itu pengertian, tujuan dan bentuk dari rekonsiliasi bank. Kemudian yang kedua, itu siswa dapat memahami dan mengerti prosedur pencatatan dan pelaporan rekonsiliasi bank. Kemudian siswa dapat memahami tentang komponen atau penyebab terjadinya perbedaan pada rekonsiliasi bank. Yang terakhir adalah nanti yang paling seru ini, kalian harus bisa melakukan pencatatan rekonsiliasi bank. Pengertian rekonsiliasi bank. Ini ada dua pengertian rekonsiliasi bank menurut ahli. Yang pertama menurut Haryono, yang kedua menurut Donald. Dibacakan Mbak Ulfa menurut Haryono. Oke, terima kasih Bu. Menurut Haryono Jusuf, rekonsiliasi bank adalah proses untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan antara catatan perusahaan dengan laporan bank dan menentukan jumlah saldo rekening giro yang sesungguhnya pada suatu saat tertentu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian menurut Donald, silahkan Mbak Putri. Rekonsiliasi bank adalah suatu schedule informasi yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah. Jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh pihak bank ataupun dari pihak perusahaan. Ya, terima kasih. Kemudian setelah kalian membaca dua pengertian rekonsiliasi bank menurut ahli, dapat disimpulkan apa sih rekonsiliasi bank itu? Silahkan, salah satu bisa menjawab apa itu rekonsiliasi bank? Oke, saya akan menjawab. Itu rekonsiliasi bank yaitu proses pencocokan saldo kas di perusahaan dan saldo kas di bank sehingga dapat dilakukan penyesuaian terkait penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Oh ya, terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Yang selanjutnya itu ada tujuan rekonsiliasi bank. Ada 3 ya, silakan untuk Mbak Aska bisa dibacakan. Baik, terima kasih. Tujuan rekonsiliasi bank: 1. Mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. 2. Perusahaan dapat mengetahui jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaan. 3. Untuk mengetahui penyebab selisih saldo kas pada catatan bank. Ya, terima kasih. Jadi rekonsiliasi bank itu dilakukan untuk mengetahui selisih antara saldo kas yang ada di perusahaan, yang ada di catatan perusahaan dengan saldo kas yang ada di bank. Seperti ini ada bentuk dari rekonsiliasi bank. Yang pertama itu ada bentuk staffel atau report form. Bentuk staffel itu atas bawah ya. Kemudian yang kedua ada rekonsiliasi bank itu bentuk kontrol atau sebelah menebelah kanan kiri. Jadi bisa dibandingkan antara perbedaan saldo menurut bank dengan menurut perusahaan. Selanjutnya itu ada tahap rekonsiliasi bank. Tahapannya itu ada melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dengan rekening dari bank. Terus yang kedua, tahap kedua adalah catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Terus yang ketiga ada lakukan penelusuran transaksi dalam proses. Yang keempat ada membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Jadi nanti dibuat lembar kerja seperti bentuk form yang tadi, yang mau yang kontrol atau staffel itu bebas.
Terus yang kelima adalah penelusuran dan pengecekan ulang. Selanjutnya ini adalah penyebab perbedaan saldo kas perusahaan dan bank. Yang pertama itu deposit in transit atau setoran dalam proses. Maksudnya setoran dalam proses ini biasanya di akhir bulan ketika bank sudah tutup buku itu perusahaan menabung. Itu kan berarti perusahaan sudah mencatat adanya pemasukan kas, tetapi di bank itu belum melakukan pencatatan. Terus yang selanjutnya ada outstanding check atau cek dalam peredaran. Maksudnya cek dalam peredaran, perusahaan itu sudah mengeluarkan cek, misalkan mau bayar hutang. Ini mau bayar hutang, sudah dikasihkan ceknya sama yang menerima itu kan. Tapi sampai akhir bulan ternyata yang menerima cek itu belum ke bank, belum mencairkan uang. Jadi perusahaan itu sudah mencatat pengeluaran uang, tapi dari pihak bank belum mencatat pengeluaran. Ketiga ada cek kosong. Cek kosong ini maksudnya perusahaan itu menerima cek. Misalkan ada yang bayar hutang ke perusahaan. Ini cek untuk membayar hutang sudah diterima ke perusahaan. Lalu perusahaan sudah ke bank. Tetapi ketika ke bank bilang, maaf, cek ini ternyata tidak cukup dana, atau si pemberi cek tadi itu ternyata dananya itu kurang dari jumlah cek ini, beda gitu. Kemudian yang keempat adalah cek di tangan. Cek di tangan itu misalkan perusahaan mau mengeluarkan uang dalam bentuk cek, sudah dicatat ceknya mau dikasihkan ke si penerima cek, tetapi ketika di akhir bulan misalkan tanggal 31 kan, tanggal 31 sudah membuat cek, tetapi belum diberikan, sampai tanggal 1 itu belum diberikan kepada si penerima cek. Selanjutnya bunga dan biaya admin yang sudah mencatat, tapi perusahaan belum tahu karena perusahaan tahunya kan setelah menerima rekening kurang dari bank di akhir bulan. Yang selanjutnya ada kesalahan pencatatan baik dari bank ataupun dari perusahaan. Itu sudah selesai materi rekonsiliasinya. Kalian sudah paham? Kalian boleh buka buku halaman 36. Di situ ada soal ya. Ada contoh soal CV Onyx Mebel. Sudah dibuka? CV Onyx Mebel dengan Bank Antarna. Di situ ada CV Onyx Mebel melakukan rekonsiliasi bank terhadap saldo kas pada Bank Antarna. Saldo kas di CV Onyx catatannya 78.800, tapi catatan kas yang di bank itu 87.700. Jadi beda ya. Ini bentuk laporan rekonsiliasinya. Ini kita mau membuat rekonsiliasi banknya bentuk kontrol. Jadi sebelah menyebelah. Yang sebelah kanan itu saldo bank, saldo menurut bank. Yang sebelah kiri itu saldo perusahaan. Saldo perusahaannya berapa? 78.800. Saldo bank 87.700. Nah, tuh. Di sini sudah ada di soal ada informasi tambahan atas perbedaan. Jadi menurut soal ini si CV Onyx ini sudah melakukan penelusuran kenapa kok saldonya beda. Nah, ini ada 8 sebab kenapa saldonya bisa berbeda. Yang pertama, saldo kas belum dicatat oleh bank sebesar 19.900. Jadi di sini saldo yang harus ditambah adalah saldonya bank. Setoran dalam proses. Seperti ini, gimana? Paham nggak? Terus yang kedua, tagihan CV Onyx Mebel sudah diterima oleh bank sebesar 22.200. Tetapi CV Onyx Mebel belum mengetahuinya. Jadi ada orang yang tiba-tiba itu datang ke bank. Misalkan Mbak Ulfa kok punya hutang sama saya. Terus Mbak Ulfa itu tiba-tiba datang ke bank. Bang, ini saya mau bayar hutang milik saya gitu kan, misalkan nggak langsung ke saya tapi langsung setornya ke bank. Jadi bank itu sudah mencatat kalau ada penambahan di rekening milik perusahaan,
tetapi perusahaan tidak mengetahui. Ya. Jadi kalau perusahaan belum mencatat, CV-nya yang ditambah. ya saldo CV-nya bertambah. Itu. Yang ketiga, pendapatan bunga sebesar 1.800.000. Kalau pendapatan bunga berarti yang sudah mencatat bank, perusahaan belum mencatat. Ya. Menambah saldo perusahaan. Pendapatan. Yang keempat ada biaya admin. Biaya admin berarti yang sudah mencatat banknya sudah mencatat ya, berarti dari saldo perusahaannya yang belum mencatat ya. Dikurangi biaya admin. Yang selanjutnya, yang kelima, dibacakan Mbak Rizka. Cek yang sudah dikirim sebagai pelunasan tagihan CV Onyx Mebel ternyata belum dicairkan sebesar 25.500.000. Nah, jadi ini adalah contoh tadi yang outstanding check atau cek dalam peredaran. Jadi gimana catatannya? Apa yang menambah, apa yang mengurangi? Banknya yang mengurangi. Mengurangi bank. Oke. Cek dalam peredaran. Nomor 6 Mbak Putri dibaca. Cek yang diterima sebagai pelunasan tagihan CV Onyx Mebel ternyata tidak ada dananya sebesar 25.400.000. Ya, ini adalah contoh sum itu. Jadi gimana? Apa yang menambah, apa yang mengurangi? Oh, itu mengurangi perusahaan. Ya, mengurangi saldo perusahaan. Yang nomor 7, Mbak Ulfa dibaca. Oke. Cek yang diterima sebagai pelunasan tagihan sebesar 35.500.000 dicatat oleh akuntan CV Onyx Mebel sebesar 25.500.000. Ya. Ini adalah kesalahan pencatatan. Menambah apa mengurangi? Nambah di Perusahaan. Oke. Soal terakhir Mbak Aska. Cek yang dikeluarkan sebagai pelunasan tagihan sebesar 7.500.000 dicatat oleh akuntan CV Onyx Mebel sebesar 2.500.000. Nah, ini juga kesalahan pencatatan. Jadi gimana? Ayo dianalisis. Mengurangi atau menambah? Mengurangi perusahaan. Mengurangi perusahaan, betul atau enggak? Nah, Ya, mengurangi perusahaan. Nah, ini jadi nanti di total cuma satu ya. 2,1. Nah, seperti ini. Jadi fungsi rekonsiliasi itu untuk mencari penyebab antara perbedaan kenapa kok saldo perusahaan yang ada di neraca saldo itu sama yang di rekening koran bank itu berbeda gitu. Sampai sini udah paham ya? Paham, Bu. paham. Nah, sekarang kalian Ibu kasih tugas untuk belajar kelompok. Ini ada 4 orang, jadi satu kelompok 2 orang ya. Tugasnya ada di halaman 52. Silahkan kalian diskusi. Gimana, ada kesulitan nggak? Aku mau tanya kalau misal udah dihitung terus masih ada perbedaan gitu gimana? Jadi nanti dicari lagi. Kenapa kok masih bisa beda kayak gitu? Nanti dikoreksi terus sampai berulang-ulang, dicek. Kalau kenyataannya di lapangan itu sebenarnya nggak langsung ada soal seperti ini. Ini itu udah pencarian, penelusuran. Misalkan kok catatan di perusahaan itu dicek jurnal-jurnalnya, terus udah dicatat atau belum, sama atau tidak. Terus kalau ada perbedaan barulah ketemu yang kayak gini nih, kayak soal-soal cek yang beredar ada berapa gitu. Sebenarnya hasil dari penelusuran, bukan kemudian dari bank tiba-tiba datang ada soal kayak gini. Nggak ada itu. Ini kan hanya soal untuk mempermudah ketika pembelajaran, tetapi kalau kenyataannya di perusahaan itu mereka itu mencari sendiri kayak gitu. Lanjutkan. Gimana? Sudah selesai belum? Belum. Oh belum, nggak apa-apa. Karena ini waktunya juga sudah selesai. Kita
kita lanjutkan ke depan. Ini buat tugas ya, tugas kalian. Terus kita Ibu mau ada tambahan tugas buat kalian, buat biasa tiap minggu harus ada tambahan untuk nilai kalian. Ini dikerjakan juga untuk minggu depan, pertemuan minggu depan ya. Ya, Bu. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini bahwa rekonsiliasi itu adalah mencari penyebab perbedaan antara saldo di perusahaan dan saldo di bank. Jadi intinya itu. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmunya berkah hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa. Jaga kesehatan selalu ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.